Sambil bangkit berdiri, kita akan bersama membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada pagi hari ini. Kita akan melihat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15, 17, dan pasal 3, 7, 8, lalu pasal 5, 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Silakan duduk saudara sekalian. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Selamat datang sekali lagi kepada Anda yang baru bergabung dengan ICC untuk pertama kalinya. Anda yang visiting dari Indonesia, welcome. Kita berada dalam seri Gospel DNA di khotbah yang keempat, dan kita akan membahas tentang Injil Kristus dan Unholy Trinity, Trinitas yang tidak suci. Hari ini adalah Trinity Sunday. Di dalam kalender sejarah gereja adalah minggu di mana kita memikirkan tentang Allah Trinitas. Tapi justru di minggu ini kita akan bersama memikirkan Trinitas yang tidak kudus. Jadi bukan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, tetapi kedagingan kita, dunia, dan si jahat. Itu adalah Unholy Trinity. Saudara, beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama tentunya, waktu saya ngambil undergraduate degree, saya mengambil minor di psychology, ya, dan waktu itu kelasnya besar, saudara, dan karena kelasnya itu jam 1 siang, saya masih ingat. Biasanya saya suka ngantuk, saudara, ya. Tapi waktu saya ngambil satu mata kuliah yang namanya adalah abnormal psychology, di sana saya terbangun karena menarik, saudara. Dan saya masih ingat saya pertama kali mengenal nama Carl Jung. Carl Jung adalah seorang psikolog dan dia menulis banyak hal, tapi dari semua tulisannya ada satu kalimat yang saya tidak pernah lupa. Dia menulis seperti ini: until the subconscious becomes conscious, it will direct your life and you will call it fate. F-A-T-E, nasib. Jadi dia mengatakan begini, saudara, sampai sesuatu yang kita tidak sadari di bawah alam sadar ini, subconscious kita, menjadi sesuatu yang kita sadari, maka kita pikir ya sudah, memang begini nasib saya gitu ya. Saya memang gak bisa berubah, ini nasib saya. Jadi maksud Carl Jung adalah kita harus menyadari apa yang sebetulnya menguasai hati kita, atau siapa yang menguasai hati kita. Nah saudara, minggu lalu kita sudah melihat ada 2 level berhala. Yang pertama adalah berhala di permukaan, lalu ada berhala motif. Berhala motif. Berhala motif ini biasanya selalu berkisar di 4 hal, yaitu kuasa, power, control atau kontrol, approval, penerimaan orang lain, dan satu lagi apa? Comfort, kenyamanan. Ya, jadi power, control, approval, comfort. Itu selalu menjadi motif idols kita, berhala yang dasar yang kelihatannya tersembunyi tapi berada di balik semua berhala-berhala permukaan. Saya berikan contoh untuk mengulang sebentar minggu lalu dalam bahasa yang berbeda. Kalau Anda misalnya mengatakan bahwa seks itu kebutuhan saya yang terbesar dan itu menjadi berhala Anda, ternyata di balik seks itu, berhala permukaan, ada berhala motif. Karena orang bisa
mengidolakan seks, saudara, karena dia menginginkan kuasa, bisa menguasai orang lain, yaitu pasangannya. Atau dia itu menginginkan sekali seks karena dia mendapatkan rasanya itu penerimaan kalau melakukan hubungan seksual itu. Nah, itu berarti berhalanya adalah penerimaan. Atau dia mencari seks sebagai cara dia itu mendapatkan kenyamanan. Jadi itu berhalanya adalah comfort, saudara. Atau ada orang lain yang menginginkan seks karena dia merasa bahwa dengan itu dia bisa mendapatkan rasa aman di dalam dirinya, bahwa dia bisa mengontrol apa yang dia inginkan, karena banyak hal dalam hidupnya yang dia tidak bisa kontrol. Hanya hubungan seksual itu yang dia bisa kontrol. Jadi saudara lihat, di balik berhala permukaan ada berhala motivasi. Contoh yang kedua, saudara, duit. Orang bilang ngomong duit itu gak enak gitu ya. Tapi saudara, duit itu kalau Anda tahu, Yesus pernah bilang kau tidak bisa menyembah Allah atau mamon. Tidak bisa keduanya, harus salah satu. Kalau Allah bukan mamon, kalau mamon pasti bukan Allah. Kalau Anda pikir dengan baik-baik, minggu lalu kita sudah lihat ini, ada orang yang mencari uang pagi, siang, malam, Senin sampai Sabtu, lalu diulang lagi, bahkan Minggu juga mungkin. Karena dia ingin menikmati hidup, dia ingin menikmati kemewahan yang bisa dibeli dengan uang. Itu berarti di balik berhala uang ada berhala apa? Kenyamanan, comfort. Tapi ada juga orang lain yang mencari uang setengah mati, saudara, supaya apa? Bukan supaya dia bisa hidup nyaman, tapi dia ingin pengakuan orang lain. Dia ingin pengakuan publik. Wow, dia ini orang yang berhasil. Saya pernah punya teman, saudara, seorang salesman, ya, salesperson. Sekarang nggak boleh bilang salesman, ya. Dia pernah ngajak saya satu kali. Saya kerja, dia juga kerja, tapi saya bukan salesman, dia yang salesman. Dia ajak saya untuk nyetir. Lalu dia ngajak saya ke perumahan mewah, saudara, di Surabaya. Dan rumahnya itu seperti White House semua, kira-kira begitu. Lalu dia tanya, oh itu ya rumahnya pasti 18 kamarnya. Ya, mobilnya aja di luar aja 5, entah yang di belakang. Lalu dia bilang, aku kalau lagi capek, nggak ada motivasi kerja, aku selalu ke daerah sini. Dan melihat rumah-rumah gedongan itu, aku termotivasi. Supaya orang tidak lagi menghina aku. Tidak memandang remeh aku karena orang tua aku miskin. Aku akan buktikan aku bisa memiliki semua itu. Itu sebab dia kerja keras cari uang. Saudara, apa berhalanya? Berhalanya kelihatannya adalah uang. Tapi di balik itu adalah approval. Dia ingin pengakuan, penerimaan, pujian dari orang lain bahwa dia ada orang yang berhasil. Ada orang lain yang mencari uang, saudara, supaya masa depannya terjamin. Supaya kalau dia sakit, dia merasa aman. Supaya kalau ada COVID, mau ada apapun, dia merasa sudah aman, saudara. Itu berarti berhalanya adalah kontrol. Atau ada orang yang mencari uang banyak supaya dia bisa menguasai orang lain, membeli orang lain. Itu berarti berhalanya adalah power, saudara. Jadi Anda lihat, orang ngejar duit sama 4 orang ini, tapi berhalanya bisa beda-beda di balik itu. Itu sebabnya kita harus lebih pandai, saudara, lebih peka menganalisa hati kita. Tapi satu hal yang Anda harus ingat, bahwa kita berdosa bukan karena kita ini hanya seorang manusia. Ya, banyak orang bilang, ya kita kan cuma manusia, pasti dong kita berdosa. No, Anda berdosa bukan karena Anda manusia. Anda berdosa karena Anda adalah penyembah berhala. Saya adalah penyembah berhala. Itu sebabnya kita butuh diselamatkan setiap hari oleh Injil Kristus. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda melihat, menganalisa satu langkah lagi untuk melihat bahwa ternyata di balik berhala itu ada 3 kekuatan gelap yang bermain dengan sangat cantik, bersinergi dengan sangat apik, saudara, untuk merontokkan iman kita, yaitu the flesh, the world, and the devil. Kedagingan kita, dunia, dan si jahat itu sendiri. Mari kita lihat ayat yang menarik, saudara, dari
1 Yohanes 5 ayat 21 ya. Dalam bahasa Inggris begini. Little children, keep yourselves from idols. Ini adalah ayat terakhir di 1 Yohanes, saudara. Dan ayat ini menarik dan mengagetkan. Kenapa, saudara? Minimal ada beberapa hal. Yang pertama, karena Yohanes, Rasul Yohanes yang nulis surat 1 Yohanes kan, itu nggak pernah ngomong soal berhala di dalam suratnya. Dia kan cuma bicara 1 Yohanes itu isinya apa? Ada yang sudah baca 1 Yohanes selesai beberapa kali mungkin selama jadi orang Kristen. Isinya adalah dia mengencourage kita untuk berjalan di dalam terang Allah. Dia mengencourage kita untuk berjalan di dalam kasih Allah. Itu isi suratnya, saudara. Dia tidak pernah memakai kata berhala sekalipun. Jadi aneh kalau di akhir suratnya tiba-tiba dia bilang, anak-anakku, waspadalah, jagalah dirimu terhadap berhala. So, saya mengajar di universitas dan kalau saya marking essay-nya student, apalagi first year, problem utama adalah salah satunya ya, kalau nulis essay, di konklusi essay itu mereka memperkenalkan satu subjek yang baru yang nggak ada di dalam the body of the essay, dalam main arguments-nya. Maka saya harus penalize 10% gitu ya karena dosen galak. Yohanes kelihatannya begitu, saudara. Ini gimana sih Injil Yohanes, Rasul Yohanes ini nggak pernah belajar nulis essay gitu ya. Nggak pernah ngomong soal idols, tiba-tiba di dalam summary ada idols. Bad essay gitu kan. Itu yang kita pikirkan, saudara. Makanya jadi menarik kan. Ternyata kita nanti lihat, saudara, bahwa ternyata semua yang Yohanes katakan itu terkait dengan berhala. Yang kedua yang menarik, saudara, surat ini, surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes bersama dengan kitab Wahyu. Kalau Anda itu urutkan berdasarkan kronologi, itu ujung terakhir sekali, saudara. Ya, jadi surat Yakobus, Galatia itu di awal-awal. Ya, kira-kira tahun 50 AD gitu ya. Surat 1 Yohanes dan Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes di masa tuanya di Pulau Patmos ketika dia dibuang di sana. Itu sekitar 90 AD. Dengan kata lain yang saya ingin katakan adalah ini adalah salah satu dari kalimat terakhir di Alkitab untuk Anda dan saya. Apa kalimat terakhir di Alkitab, saudara? Kira-kira salah satunya ini. Anak-anakku, ini bukan buat anak-anak kecil ya maksudnya ya, little children, bukan. Tapi kita ini adalah the children of the mighty God. Kita adalah anak-anak Allah. Dan pesan Rasul Yohanes kepada anak-anak Allah, waspadalah terhadap berhala. Ini yang membuat ayat ini jadi menarik, saudara. Itu sebabnya kenapa kita bertanya, dari satu surat isinya 105 kata itu, ini adalah kalimat yang terakhir. Itu yang kita akan lihat, saudara. Tapi kita akan melihatnya dari sisi yang berbeda, yaitu kita akan melihatnya seperti minggu lalu, saudara. Kita melihatnya dengan sebuah studi kasus. Ya, saya ingin memperkenalkan dalam slide berikutnya seorang yang bernama Morris Erhard. Saya menulis ini dalam buku saya berapa tahun yang lalu, 2019 kalau tidak salah. Namanya Morris Erhard, saudara, dan dia sudah mati. Dia ditemukan tergeletak mati di bathtubnya di London, saudara. Dan ketika koroner itu melakukan otopsi, ditemukan bahwa dia itu mati karena penyebabnya ini, cause of death, prolonged lack of sleep. Dia nggak tidur 3 hari straight. Kenapa dia nggak tidur 3 hari berturut-turut, saudara, 72 jam? Karena dia itu kerja terus di investment banking firm yang bernama Merrill Lynch, Bank of America di Amerika, di London, ya itu cabangnya di London. Saudara, kalau kita melihat dia adalah seorang yang masih berusia 21 tahun, jadi intern, tahu ya intern ya, seorang yang mau dapatkan full time job, dia harus masa percobaan dulu selama 3 bulan di masa summer, saudara. Seorang yang talented, seorang yang bekerja keras, seorang yang sangat baik, saudara. Dan dia kurang beberapa hari mengakhiri internship dia itu selama musim panas. Dan yang ironis, saudara, sebetulnya dikatakan di dalam analisa berita tersebut, Merrill Lynch sudah senang dengan anak ini dan akan memberikan full time job yang memberi dia gaji 46.000 pounds
pada waktu itu. Tapi ternyata dia mati. Nah kalau saudara Anda pikir, ini bukan saya, tapi saudara-saudara yang masih bekerja di tempat ini. It could have been you, it could have been me. Kalau kita menginginkan bahwa saya ingin kerja keras supaya dapat uang, dapat kesuksesan, dan dapat pengakuan publik, dan seterusnya. Nah sekarang mari kita lihat saudara, bagaimana Alkitab mendiagnosa berhala yang dia miliki. Yaitu yang kita akan lakukan. Diagnosing your idol, atau idols, kalau idolnya lebih dari satu. Lalu nanti kita akan lihat destroying your idols. Jadi hanya 2 poin hari ini. Yang pertama saudara, diagnosing your idols. Ya ternyata slide berikutnya, ada tadi yang saya katakan, ada 3 kekuatan gelap yang bekerja dengan sangat mahir, dengan sangat harmonis, dengan sangat cantik saudara, dengan sangat strategis, tanpa kita sadar bahwa ada 3 kekuatan lain di luar dan di dalam diri kita yang bermain bersamaan. Ya mari kita lihat terlebih dahulu, yaitu the flesh. The flesh ini adalah kedagingan kita saudara, ya mewakili sisi psikologis kita. Ayatnya dari mana? Kalau Anda membaca 1 Yohanes 2 ayat 16 tadi dikatakan desires of the flesh. Dalam bahasa Indonesia keinginan daging. Manusia lama kita itu yang mengatakan bahwa kamu bisa sukses. Jangan biarkan kamu dihina. Ayo dapat kerjaan di Merrill Lynch supaya kamu menjadi orang. Jadi kedagingan ini tidak bicara soal tubuh fisik kita saudara, tetapi berbicara soal keinginan di otak kita, di perasaan kita untuk menginginkan sesuatu lebih daripada kita menginginkan Tuhan sendiri. Itu adalah the flesh. Dan kalau Anda melihat Morris Erhard itu, dia ingin sekali apa? Mendapatkan full time job setelah dia wisuda. Jangan sampai setelah lulus kuliah gak dapat kerjaan. Muka saya mau ditaruh di mana? Itu yang dia pikirkan saudara. Itu sebabnya dia ingin sekali impress employersnya, ya supaya bosnya itu bilang, kamu ini adalah intern yang paling luar biasa. Itu yang dia inginkan, pujian. Well done, my good and faithful intern, gitu ya. Itu yang dia inginkan saudara. Itu sebabnya dia kerja 3 hari nonstop tanpa tidur. Dan dia melakukan apa yang di dalam investment banking. Kalau Anda seorang yang bekerja di industri itu, Anda akan tahu istilah magic roundabout. Magic roundabout itu artinya Anda kerja sampai kira-kira jam 3, jam 4, jam 5 pagi. Lalu Anda pulang naik taksi. Lalu bilang sama supir taksinya, Pak, jangan pergi. Tolong muter aja sebentar. Saya cuma sebentar aja pulang, mandi, ganti baju, terus saya berangkat lagi ke kantor. Jadi taksinya gak boleh pergi saudara. Suruh putar aja, magic roundabout. Lalu dia balik ke kantor lagi. Dan itu yang dia lakukan selama 3 hari. Tanpa menyadari bahwa tubuhnya tidak mungkin bisa sustainable untuk mensupport keinginan hatinya. Saudara, itulah the flesh. Kedagingan yang menguasai dia. Mengatakan bahwa aku harus mendapatkan kerjaan itu untuk jadi orang. Yang kedua saudara, the world. Bukan hanya keinginan dari diri sendiri itu. Tetapi juga pengaruh dunia, the world. The world ini mewakili apa saudara? Mewakili dimensi sosiologis. Pengaruh-pengaruh dunia yang anti Allah. Sistem nilai dunia yang melawan Allah. Nah saudara, di dalam konteks Morris Erhard itu adalah budaya kerja yang sangat achievement intoxicated, yang sangat ingin high performance seperti obat gitu ya. Jadi kalau orang yang ketagihan high performance, dia harus kerja karena kalau santai dia merasa bersalah. Kalau santai justru dia nggak bisa tidur saudara. Itu sebabnya dia memakai waktunya, tenaganya, relasinya, dan mempersembahkannya di sebuah altar untuk the God of performance itu.
Jadi orang seperti Howard ini, saudara, bersandar pada kinerjanya untuk memvalidasi eksistensinya. Saudara, jangan pikir pekerjaan kita itu tidak bisa dimuati oleh si jahat. Seringkali kita menjadikan kinerja kita, prestasi kita, itu menjadi validasi dari eksistensi kita. Saya ini baru jadi orang. Saya tuh baru dipuji orang. Saya baru berharga kalau saya berhasil dapat proyek atau dapat promosi atau dapat kerjaan. Dan itu yang seringkali dunia katakan. Sudah tahu global consulting firm seperti McKinsey, Accenture, PwC, KPMG, ini saya jadi sebut semua merek. Mereka itu sengaja, saudara, mencari newly minted MBAs, ya, yang apa? Yang disebut insecure overachievers. Jadi orang yang gila kerja dan tidak aman dalam dirinya. Mereka sengaja cari orang yang fit into that category, insecure overachievers. Insecure overachievers ini adalah orang-orang yang sangat berambisi. Karena mereka merasa ada sesuatu yang kurang dalam diriku kalau aku tidak menjadi A-star players. Kalau aku tidak berhasil mendapatkan promosi di usia muda. Kalau aku tidak menjadi milioner sebelum umur 30 tahun. Itu adalah orang-orang yang disebut insecure overachievers. Dan perusahaan-perusahaan ini, saudara, sengaja mencari anak-anak muda seperti itu. Bukan hanya budaya kerja. Kalau Anda mundur beberapa tahun, dari mana kegilaan terhadap achievement dan performance ini? Dari keluarga ternyata. Dari kecil sudah dibilang, nak, papa mama nih sayang sama kamu. Tapi kalau kamu ujian dapat nilai paling bagus di kelas, sayangnya mama double, sayangnya papa triple. Kamu minta apa? Tak beliin. Kamu mau ke Dufan boleh. Kalau dapat A. Tapi kalau dapat A plus, kita ke Disneyland. Wah, lain dong. Nah, saudara, jadi anaknya berpikir begini, oh, papa mama ini lebih cinta saya kalau saya tuh perform. Kalau saya nggak perform, ya cintanya biasa-biasa saja. Tapi kalau saya perform, cintanya luar biasa. Nah, saudara, sehingga si anak berpikir bahwa performance equals approval. Dan Anda mencetak orang-orang yang nantinya berhalanya adalah achievement, performance, dan seterusnya, saudara. Apalagi pengaruh dunia. Saudara, berapa banyak orang yang berambisi untuk jadi kaya. Karena melihat keluarganya itu sangat berkekurangan. Mau beli ini gak bisa. Mau kemana gak bisa. Lalu dia merasa, aku gak mau kayak papa mama. Aku mau lebih baik lagi. Aku mau jadi orang yang lebih kaya dan lebih sukses. Saudara, karena keinginan untuk mengubah nasib. Maka tanpa dia sadari, berhalanya adalah uang. Dan di balik berhala uang itu ada berhala pengakuan publik. Ini semua adalah pengaruh dunia. Karena dunia memberitahu engkau, jadilah sukses. Berapa banyak buku Think Like a Millionaire gitu ya. Saya membaca beberapa buku itu, saudara, karena saya harus bahas itu di kelas. Dan isinya kurang lebih dan sama semua adalah bahwa engkau harus percaya pada dirimu. You can if you think you can and be a millionaire before you reach 30 years of age. Ada banyak banget. Semua pengaruh dunia itu membuat Anda menjadi penyembah berhala. Itu sebabnya tidak heran J.B. Phillips waktu dia itu memparafrase Roma 12 ayat 2, dia bilang begini, do not let the world around you squeeze you into its own mold. Kalau Anda bayangkan cetakan itu ya, cetakan buat kue gitu ya, buat pastry itu. J.B. Phillips bilang jangan biarkan dunia itu memaksa engkau masuk dalam cetakannya. Anda bisa dicetak seperti pola dunia. Itu yang terjadi, saudara. Kita termakan dan terhisap oleh pola-pola dunia itu. Yang ketiga, pengaruh ketiga adalah the devil. Jadi bukan hanya kedagingan kita, bukan hanya pengaruh lingkungan budaya yang sudah berdosa, tetapi juga ada
oknum yang ketiga ini yang mungkin paling lihai, yaitu adalah si jahat itu sendiri. Dikatakan sana, whoever makes a practice of sinning is of the devil. Lalu ayat 19 pasal yang kelima dikatakan bahwa the whole world lies in the power of the evil one. Jadi saudara, musuh kita ini ada di udara, itu yang Paulus katakan. Dan dia dengan sangat cantik bermain tanpa Anda tahu. Karena kita pikir bahwa saya jadi orang sukses kan gak ada salahnya. Saya jadi kaya kan gak salah. Di Alkitab ada orang yang kaya, Abraham kaya, ya kan? Apalagi Salomo dan seterusnya. Memang tidak salah saudara kaya. Tetapi kalau Anda ingin menjadi kaya supaya Anda mendapatkan kenyamanan atau pengakuan orang lain dan seterusnya, maka Anda sudah menjadikan kekayaan lebih berharga daripada Tuhan. Dan Anda adalah penyembah berhala. Dan itu adalah ulah si jahat. Karena si jahat inilah rupa-rupanya adalah penguasa dunia ini. Anda perhatikan di sana, the whole world lies in the power of the evil one. Kerajaan dunia ini saudara dikuasai oleh si jahat, dan reputasinya merontokkan iman Kristen sepanjang abad itu adalah reputasi yang sangat legendaris. Bagaimana mungkin Anda yang baru Kristen 5 tahun bahkan 50 tahun bisa ngalahin iblis yang sudah merontokkan iman Kristen selama ribuan tahun? Mana mungkin. Mereka rapat tiap malam saudara. Kalau si ini ya mesti dirontokin pakai berhala yang ini, jangan yang itu. Karena dia kebal kalau sama soal duit. Coba jangan soal duit, soal kuasa aja gitu ya. Saudara, mereka luar biasa lihai di dalam tulisan David Powlison saudara dalam bahasa Inggris. Dia menulis dengan sangat indah sampai saya ngeri saudara. Dengan begini, the enemy, the devil, minds you, finds you, wines and dines with you, blinds you, binds you, and finally grinds you. Bagus ya. Nulis bisa begitu tuh luar biasa. Saya tidak tahu berapa lama dia nulis kalimat itu ya. Jadi the enemy minds you, berpikir tentang Anda. Lalu finds you, menemukan Anda di mana Anda berada. Wines and dines you, itu berarti mengajak Anda untuk menikmati semuanya. Blinds you, membutakan Anda. Lalu binds you, mengikat Anda. Dan finally grinds you, menggiling Anda. Sampai akhirnya Anda tergiling seperti debu. Tidak heran Rasul Petrus berkata, musuhmu itu berjalan seperti singa yang sedang siap menerkam engkau. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Jadi ini adalah unholy trinity. Dia tidak pernah capek untuk menggoda Anda sehingga berhala Anda itu lebih kuat, lebih hidup di dalam dirimu. Bahkan sekarang saya lagi khotbah, Anda sedang duduk gitu ya. Apakah Anda pikir mereka ngaso gitu? Oh, Minggu jam 11 kita istirahat. Mereka ke gereja, biarinlah. Toh nanti mereka kalah lagi gitu. Enggak, saudara, mereka tetap berusaha. Karena pasti ada dari Anda yang berpikir, ini kapan selesainya gitu ya. Ini kok khotbahnya panjang amat, ini kok nggak jelas dan seterusnya. Itu adalah pengaruh suara dari si jahat, dari kedagingan Anda. Nanti malam masak apa dan seterusnya. Dan juga pengaruh dunia, saudara. Ngapain ke gereja ya? Orang lain bisa main tenis, orang lain bisa tidur lamaan. Gua ada di sini dengerin khotbah yang gak jelas ini. Setelah itu semua adalah suara-suara jahat yang mengganggu Anda. Even if you are in the service in the house of the Lord. Gak pernah istirahat saudara. Jadi kalau gitu bagaimana kita bukan hanya kenal 3 ini. Saudara, setelah Anda pulang dari kebaktian ini, karena Anda sekarang tahu strategi si jahat, expect that you will be attacked even more. Karena sekarang Anda tahu strateginya, Anda akan lebih berat lagi diserang oleh si jahat. Tahu gitu nggak datang tadi ibadah ya. Betul ya. Oke, sekarang how do you destroy the idols then? How do you destroy it? Ini yang kedua dan yang terakhir saudara, cuma 2 poin hari ini. Alkitab memberikan kepada kita satu cara yang saya kira sangat
menarik sekali karena kita menghancurkan berhala bukan dengan menghilangkannya, bukan dengan menolaknya, tetapi kita harus menggantikannya dengan sesuatu yang lebih berharga. Ini yang menjadi insight yang sangat berharga yang ditulis oleh seorang pengkhotbah, seorang politikus, seorang filsuf yang bernama Thomas Chalmers dari Scotland. Saudara, hidup di abad 19, sekitar 1847, dia meninggal. Dia menulis satu tulisan yang luar biasa yang diberi judul The Expulsive Power of New Affection. Kalau Anda serius belajar ini, carilah artikelnya, masih ada online, full text, free, Anda bisa baca di rumah. Dan biasakan baca itu at least setahun sekali. Ya, Expulsive Power of New Affection. Nah, saya berikan versi singkat dan sederhananya dengan ilustrasi. Ya, slide berikutnya. Saudara, ini adalah tabung eksperimen, gelas eksperimen. Ya. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda yang ngaku belajar sains gitu. Bagaimana caranya untuk mengeluarkan semua udara dari tabung eksperimen ini? Yuk cepat, bagaimana caranya? Bagaimana supaya tabung eksperimen ini tidak lagi mengandung udara di dalamnya? Gimana caranya? Ada yang tahu? Yang tahu tolong angkat tangan. Saya nggak akan suruh maju ke depan sih. Cuma saya mau tahu siapa yang tahu jawabannya kira-kira. How do you get the air out of this beaker? Ada satu orang, ya. Cuma satu yang tahu ya. Yang lain belajarnya soalnya social science gitu ya, bukan science. Saudara, Anda mungkin bisa membuat berbagai alat gitu ya, lalu dibuat kayak vacuum cleaner itu loh. Anda tarik udara keluar dari sana. Tapi Anda tahu sifat sebuah benda seperti ini, begitu Anda menarik udara, maka dia akan kembali mencari udara, mencari oksigen sehingga ada lagi di dalamnya. Anda akan terus-terusan sucking out the air. Tidak akan pernah selesai. Jadi cara yang paling mudah dan paling jitu adalah apa? Isi air, benar. Terima kasih Anda lulus ya. Science 101. Anda harus isi air sampai penuh sehingga tidak ada lagi udara. Saudara, hati manusia, hati Anda dan hati saya seperti gelas ini. Kalau Anda ingin mematikan berhala dalam diri Anda tidak bisa cuma tolak, Anda tidak bisa cuma ingin bunuh gitu ya, berdoa sampai Anda itu puasa gitu ya, berhari-hari, atau kemudian menjadi orang yang sangat moralistik gitu. Oh, saya harus ke gereja setiap hari. Itu caranya mematikan berhala. Saya harus pelayanan paling banyak. Jadi Senin sampai hari Sabtu terus di gereja. Apalagi Minggu nggak pulang, saudara. Nggak bisa Anda mau mencoba untuk baca Alkitab dari depan sampai belakang, dari depan sampai belakang diulang. Itu membantu tapi tidak akan menolong, saudara. Sampai Anda mengisi hati Anda dengan sesuatu yang lebih indah, lebih mulia, lebih agung, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam slide berikutnya, saudara, dia bilang begini, the best way to overcome the world, cara mengalahkan dunia, cara mengalahkan berhala, bukan dengan moralitas atau disiplin pribadi, tetapi orang Kristen mengalahkan dunia dengan melihat keindahan Kristus. Mereka mengalahkan dunia dengan melihat sesuatu yang lebih atraktif dibanding dunia, yaitu Kristus. Saudara perhatikan, kalau kita berdosa, gak ada yang maksa kita berdosa. Ya kan? Siapa yang pernah maksa? Orang tua gak pernah maksa, guru Anda gak pernah maksa, sahabat Anda gak pernah maksa. Ayo berdosa, berdosa. Kita otomatis berdosa. Itu keinginan daging kita sendiri. Karena it gives us apa? Pleasure. It gives us delight. Itu sebab kita berdosa. Nah, untuk kita supaya berhenti berdosa, maka mesti ada pleasure dan delight yang lebih besar dari dosa itu yang kita miliki, yaitu Yesus. Ini yang Thomas Chalmers itu katakan, saudara.
Dan dia tidak lain dan tidak bukan sebenarnya sedang mengomentari 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15 itu berkata, jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kalau seseorang itu mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi dalam hati kita, tidak mungkin ada kasih dunia dan kasih Bapa bersama-sama berdiam. Tidak mungkin, saudara. Kalau Anda dipenuhi dengan kasih dunia akan dunia, Anda tidak mungkin punya kasih akan Bapa. Jadi untuk mengalahkan kasih akan dunia itu nggak bisa cuman saya harus melawan. Dengan apa? Dengan disiplin rohani, dengan moralitas baik saya. Nggak bisa. Anda harus menggantikan kasih akan dunia dengan kasih akan Bapa. Kasih akan Bapa itu harus Anda lihat lebih indah, lebih menarik dibanding dengan kasih akan dunia. Dan kemudian pelan-pelan itu akan digantikan, saudara. Dan ketika gelas hati Anda itu penuh dengan kasih Allah, maka kasih akan dunia itu tidak lagi menarik hati Anda. Lalu kalau Anda tanya, loh tapi kan saya masih perlu uang untuk bisa hidup dan bayar bil internet, listrik, air. Saya perlu uang. Betul. Memang, tapi uang itu tidak akan menjadi sesuatu yang mengikat hati Anda. Jadi kesimpulannya apa? Kalau Anda melihat keindahan Injil, saudara, ini jawabannya di slide yang berikutnya. Karena keagungan Injil. Karena Anda melihat Yesus, engkau sudah mati bagiku yang bobrok ini. Meskipun aku tidak layak, tapi engkau sudah terlebih dahulu melayaniku, bahkan mati bagiku. Karena keagungan Injil itu, kita tidak akan terpikat oleh dunia dan menyembahnya. Tapi di sisi lain kita juga tidak akan tercemar oleh dunia dan kemudian menjauhi dunia. Oh kalau gitu saya tidak boleh kerja karena nanti dapat duit dan duit itu berhala. No. Karena keagungan Injil Anda bisa bekerja mendapatkan uang yang Anda butuhkan tetapi tidak pernah dicemari olehnya. Jadi di satu sisi Anda tidak menjauhi dan di sisi lain Anda tidak menyembah. Jadi uang itu jadi netral. Hanya menjadi hamba, tidak pernah menjadi tuan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih indah, yang lebih mulia, yang lebih agung, yang menguasai hatiku. Saudara, bagaimana penerapannya di dalam rumah tangga sekarang? Saya berikan ilustrasi cerita ini sebagai penutup khotbah. Ada seorang istri yang bertanya kepada pendeta John Piper. Pertanyaan yang sangat baik, saudara, sangat tulus. Dia bilang begini, Pastor, saya tuh sangat mengasihi suami saya. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang sudah menitipkan, meminjamkan dia dalam hidup saya sebagai suami selama di dunia ini. Tapi saya tidak mau menjadikan dia berhala dalam hidup saya. Nah saya ingin tahu, Pastor, apa yang ditanda-tanda kalau saya sudah membuat dia berhala? Saya tahunya dari mana? Itu dia tulis, Pastor. Lalu John Piper menjawab begini, minimal ada beberapa tanda. Ada 3 dia bilang. Yang pertama, apakah relasimu dengan suami itu didikte oleh firman Tuhan atau didikte oleh keinginanmu? Saya ingin suami saya mengerti saya, menerima saya, mengasihi saya tanpa syarat, gitu ya. Nah itu berarti keinginanmu yang mendikte, bukan firman Tuhan. Saudara, 5 love language itu ya, 5 bahasa kasih itu, tulisannya Gary Chapman. Kapan-kapan saya bahas lebih detail ya. Kelihatannya baik, saudara, dan perlu kita tahu memang bahasa kasih suami atau istri kita. Tapi bahayanya adalah kalau kita kemudian terus memberikan bahasa kasihnya, jangan-jangan kita sudah memberi makan berhalanya. Ada ngerti itu? Kalau bahasa kasihnya adalah hadiah, Anda kasih hadiah terus supaya apa? Dia nggak pernah ribut, dia nggak pernah marahin kita, gitu ya. Dia selalu memberikan apa yang kita inginkan. Jadi Anda terus kasih hadiah. Anda sedang memberi makan berhalanya. Itu berarti Anda sedang mengatur relasi Anda bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan apa? Keinginan hati Anda. Jadi 5 love language itu belum tentu sesuatu yang sepenuhnya baik, saudara. Harus hati-hati. Yang kedua, kata John Piper,
Apakah kalau Anda kehilangan suami Anda, itu akan membuat Anda itu jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Hidup Anda jadi hancur berantakan kalau suami sudah nggak ada lagi. Itu berarti suami menggantikan Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, apakah cintamu pada suamimu itu membuat engkau semakin cinta Tuhan atau semakin kurang cinta Tuhan? Apakah suamimu jadi sainganmu? Itu yang dimaksud oleh John Piper. Apakah karena cintamu pada suamimu sampai kamu gak pelayanan akhirnya? Saking cinta pada suaminya akhirnya Tuhan Yesus tidak lagi menjadi nomor 1 tetapi nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Lalu ibu ini sadar saudara bahwa pasangan saya memang adalah pemberian yang baik dari Tuhan, tapi bukan pemberian yang terutama. Jadi Anda yang adalah suami, Anda yang adalah istri hari ini, diberkatilah Anda kalau kasihmu terhadap satu dengan yang lain, terhadap pasanganmu itu hanya secondary dibanding kasihmu kepada Kristus. Karena kalau Anda lebih mengasihi Kristus, maka otomatis Anda akan lebih mengasihi satu dengan yang lain. Semakin Anda mengasihi Kristus, semakin Anda mengasihi satu dengan yang lain. Dan tanpa itu saudara, Anda akan dipengaruhi oleh kedagingan Anda akan dipengaruhi oleh dunia, dan si jahat itu akan terus bermain. Ngapain engkau ngurusin soal pelayanan kepada Kristus? Di rumah aja suamimu, istrimu, anakmu gak diurus. Saudara, suara-suara seperti itu kita harus jeli memperhatikan ada apa di balik itu. Jadi saudara, pada waktu kita menemukan bahwa Kristus itu lebih indah bahkan dari hal yang terbaik yang kita miliki, yaitu anak, istri, suami. Di sanalah kita sadar saudara bahwa tipu daya si jahat untuk menjadikan suami istri kita menjadi berhala tidak lagi berhasil. Tidak lagi berhasil. Kenapa? Karena cintaku akan Kristus lebih besar daripada cintaku kepada semua orang. Justru waktu aku cinta Kristus lebih besar karena dia lebih indah. Aku bisa mengasihi sesamaku tanpa memberhalakan mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Kalau ada di antara Anda yang mengatakan selama ini saya sudah memberhalakan anak, suami, istri, kerjaan saya, datanglah kembali kepada Tuhan. Biarlah engkau diperbarui olehnya sendiri. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak